Namaskar. Good morning, student. You can unmute. You can unmute. Good morning, Miss. Okay, thank you. How are you today? How are you today? Okay, fine. Fine. Okay. Okay, as usual, before we start study or discuss, we pray together. Who lead the pray? Who is the leader? Raja. Raja, oh my God, Raja nak masuk ya. Oke, Miss Yogi aja ya, biar cepat ya. Oke, for all of students, sit down properly. Attention. Before we start study, we pray together. Pray start. Dear God, please bless myself, my teacher, my teacher and my friends, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Dear God. Oke. Untuk hari ini, ya seperti janji Miss Yogi minggu lalu, jadi hari ini Miss Yogi mau mengajak anak-anak melanjutkan materi minggu lalu. Ya, jadi minggu lalu sudah sebagian besar materi yang Miss Yogi jelaskan di tema 5, yang ada kaitannya di tema 4 ya. Untuk hari ini, Miss Yogi sambung lagi berapa topik ini ya? Oh, lagi 3 topik aja. Lagi 3 topik saja, dan itu singkat-singkat ya. Jadi, kita mulai saja ya. Silakan disimak dengan baik. Miss Yogi nggak akan bisa lihat wajah kalian ya, hanya beberapa saja karena harus share screen. Oke. Jadi hari ini agendanya yaitu yang pertama, manfaat kerjasama antar pemilik wirausaha. Jadi seperti yang kalian ketahui ada banyak wirausaha ya di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang masing-masing wirausaha itu si pemiliknya saling kerjasama. Ya, misalnya yang satu butuh daging, ada wirausaha daging. Yang satu butuh es balok, ada wirausaha es balok. Nah, manfaat kerjasama itu manfaatnya apa sih buat kita? Kenapa mereka tuh mesti kerjasama? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja? Itu yang kan kita bahas pertama. Yang kedua, jika kan Miss Yogi ajak anak-anak untuk menjadi seorang wirausaha ya. Jika kalian menjadi seorang wirausaha, kira-kira apa sih yang bisa menentukan keberhasilan wirausaha kalian? Ya, kalian harus tahu apa yang akan mempengaruhi gagalnya atau suksesnya sebuah usaha. Itu faktor, ya. Kemudian yang ketiga, nah, kenapa Miss Yogi ajarkan kalian berwirausaha? Kenapa sekolah memberikan program wirausaha untuk kalian? Padahal saya masih SD, Miss. Buat apa? Saya juga nggak punya modal. Buat apa? Itu manfaat. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu jelas akan terhubung untuk menjawab pertanyaan manfaat. Apa sih benefitnya kalian melakukan wirausaha sejak kecil? Itu. Kalau Miss Yogi ya, nanti Miss Yogi akan cerita pengalamannya Miss Yogi. Miss Yogi mulai dari umur berapa berwirausaha. Ya, nanti Miss Yogi akan sharing kepada kalian ya. Oke, kita lanjut ya untuk ke topik yang pertama. Adapun manfaat kerjasama jika setiap pemilik wirausaha itu bekerja sama dapat mendatangkan manfaat or benefit bagi kita semua. Yang pertama, jelas ya, ketika dia membutuhkan satu sama lain, dia memilih untuk bekerja sama. Untuk apa? Agar dapat melancarkan kegiatan wirausaha mereka masing-masing. Ya,
Jadi yang satu merasa diuntungkan karena dibeli dagangannya, yang satu juga diuntungkan karena bisa tetap melanjutkan wirausahanya. Misalnya kekurangan bahan baku, dia bisa beli di wirausaha yang lain, kemudian dia gunakan di wirausaha miliknya. Ya, itu dapat melancarkan kegiatan wirausaha. Yang kedua, jika semuanya sudah bisa melaksanakan wirausahanya dengan baik, ya, otomatis kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Jadi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian yang terakhir, jika kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, sejahtera ya. Jadi itu menandakan kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi no pengangguran, no malas-malasan, no mager dan lain sebagainya. Ya, itu dia poin yang ketiga, itu manfaatnya. Kemudian topik yang kedua ya, topik yang kedua yaitu apa sih Miss yang bisa bikin usaha seseorang itu gatot atau gagal total atau gulung tikar? Ya, jadi kalian pasti pernah dengar Miss, oh perusahaannya si ini, bapaknya si ini atau mamanya si ini bangkrut loh Miss. Kok bisa gitu ya Miss ya? Oke. Jadi ya, ada faktor-faktor yang menentukan. Yang pertama, kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi pertama dia grand opening ya, or soft opening itu ya. Jadi semua barangnya yang dia pasarkan itu good quality ya. Atau mungkin standar internasional. Tapi lama-kelamaan setelah 5 tahun berjalan, 10 tahun berjalan, ternyata kualitasnya menurun, yang dulunya standar internasional, kemudian menjadi standar nasional, kemudian jadi standar pasar tradisional. Jadi kan mulai menurun dia ya. Jadi itu yang bisa mempengaruhi gagalnya sebuah wirausaha. Kualitas barang. Ya, kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Itu yang pertama, pasti itu ya. Yang kedua, lokasi usaha. Jadi jangan salah, ada tempat yang strategis yang bisa melancarkan usaha kalian. Ya, ada tempat, ada prestasi. Itu kalau orang wirausaha bilang. Jadi semua berlomba-lomba mencari tempat yang di pinggir jalan, kemudian sering dilewatin banyak orang. Oh, ada makanan atau restoran baru nih, kita coba yuk. Nah, itu yang akan menentukan lokasi usaha. Kalau sudah di pedalaman, kemudian tidak banyak orang yang tahu, jelas pembeli pun juga akan jarang datang karena jarang yang tahu. Hampir tidak ada yang tahu ya, ada usaha seperti apa di sana. Kemudian yang ketiga, kemasan produk. Tahu anak kemasan? Bungkusnya atau kotaknya ya. Misalnya kalau kalian beli biskuit itu ada bungkusnya. Nah, itu yang akan menjadi ciri khas sebuah produk atau barang yang dihasilkan. Atau brand ya, brand itu biasanya kalau kalian buat puding terus tempelannya di atas itu ya, misalnya Cening buat puding Oreo, Cening Kitchen gitu misal ya. Nah, itu kemasan yang dihasilkan itu harus unik. Ketika orang melihat itu, oh berarti ini ya, kayaknya aku pernah lihat, ini nih kemasan produknya si Cening, kayaknya ini deh, udah nggak asing lagi. Nah, itu yang akan menjadi faktor menentukan keberhasilan suatu usaha. Kemasan produk itu penting ya, kalau udah kumel, kemasannya nggak bagus, padahal rasanya enak, ya nggak akan jelas ya, konsumen harus lihat kemasannya dulu. Kemasannya keren ya, modern, internasional banget nih gitu misalnya, atau produknya unik banget misalnya ada kemasan motif batik gitu misalnya, kan keren ya. Nah, ada keinginan pembeli untuk membeli si produk tersebut. Itu yang menjadi faktor. Makanya banyak orang yang membuat kemasan produk yang unik, yang bagus, yang menarik biar si pembeli mau beli. Itu faktornya, kemasan produk atau barang yang dihasilkan ya. Dan yang terakhir adalah promosi. Kemarin di BOE ya, ini salah satu faktor penentu keberhasilan atau larisnya usaha kalian, promosi. Makanya ada lomba membuat flyer ya, the best flyer ya. Itu untuk apa? Untuk melatih kemampuan kalian
promosi. Oke, kalian bisa buat sesuatu. Kalian punya modal. Tapi kalau promosi kalian nggak bisa, sama dengan bohong. Ya, rugi kalian produksi terus, tapi promosi nggak bisa. Ya nggak laku, mubazir jadinya. Gitu ya. Padahal semua, ternyata makananmu enak loh, kok kamu nggak promosiin sih? Aku nggak bisa promosi, aku nggak tahu gimana caranya. Nah, kemarin program sekolah itu mengajarkan seperti itu. Kalian punya kemampuan, kalian punya modal, kalian bisa ngasilin barang, sesuatu yang unik ya, tapi kalian promosi nggak punya, sama dengan bohong. Gitu ya. Itu faktor penentu. Ada kualitas barang, ada lokasi usaha, ada kemasan produk, ada promosi. Kalau semua berjalan dengan good, wirausaha kalian lancar jaya. Nggak ada yang gatot. Ya, itu dia. Itu faktor yang menentukan keberhasilan wirausaha. And the last topic, subtopik ya, yaitu, ya, gimana Gong Darian, ada bertanya? Nggak ada, Miss. Oh, nggak ada. Oke. Last ya, yaitu manfaat melakukan wirausaha sejak kecil. Ya, jadi yang pertama itu kalian bisa melatih jiwa wirausaha or entrepreneurship gitu. Bahasa kerennya sekarang ya. Entrepreneurship dari kecil itu sangat berguna di saat nanti kalian sudah besar, sudah punya sudah bisa menghasilkan modal sendiri untuk usaha. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas. Ini penting ya, kalian orangnya kreatif loh. Jadi kesempatan apa yang bisa kalian lakukan? Yaitu berwirausaha. Ya, jadi itu yang kelihatan. Kemudian yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang. Nah, ini manajemen uang ya. Gimana caranya saya punya modal segini biar bisa lipat ganda. Itu, menghemat uang, kemudian membeli barang yang dibutuhkan, itu kalian belajar di sini. Kemudian yang keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak dijual kembali. Oh, Miss, saya di rumah ada banyak kaleng-kaleng minuman loh, Miss. Kira-kira saya bisa buat apa ya nanti ya? Biar bisa ngasilin duit. Biar nggak jadi sampah loh, Miss. Kan untung di saya. Itu, ini dia. Nomor 4. Ya. Nomor 5, mengasah potensi yang dimiliki. Seperti yang Miss Yogi info tadi ya, kalau ada anak-anak yang bisa membuat sesuatu melalui tangannya sendiri ya, bukan tangan orang tua ya, tangannya sendiri, itu kalian sudah mengasah potensi yang kalian miliki. Ya, baik itu melukis, memasak, kemudian membuat kerajinan dan lain sebagainya. Ya. Yang keenam adalah meningkatkan persatuan dengan keluarga. Kalian pasti akan melibatkan keluarga, baik itu ayah, bunda, kemudian kakak, atau nenek barangkali ya, yang memberikan kalian resep masakan gitu, misal yang mau memasak, bisa. Itu kalian akan meningkatkan atau merekatkan kembali hubungan dalam keluarga. Itu kenapa kalian diajarkan wirausaha sejak kecil. Coba deh kalau nggak ada BOE, nggak ada program kalian buat sesuatu, pasti kalian mungkin bagi orang tuanya yang sibuk, kalian nggak dapat didampingi sama orang tua. Pasti kalian belajar sendiri. Tapi pas BOE mau nggak mau, orang tua kalian pasti akan membantu kalian. At least ya, misal bantu promosi kah, atau bantu dalam pembuatan barang lah, pasti ada. Itulah poin 6 ini membantu meningkatkan persatuan dalam keluarga. Itu manfaatnya. Nah, Miss Yogi juga mau sharing ya. Dulu Miss Yogi mulai melakukan wirausaha itu sejak SD. Sama seperti kalian. Cuman SD-nya itu bukan SD kelas 6, tapi SD kelas 3. Ya, dulu Miss Yogi SD-nya SD negeri, bukan seperti kalian swasta ya. Dulu Miss Yogi jualan jajan. Nana tahu makanan Astor yang satu kelopak itu? Astor yang panjang-panjang itu? Ya, Miss Yogi beli satu kelopak, kemudian Miss Yogi jual. Per per batangnya itu mungkin berapa gitu dulu? 25 rupiah mungkin dulu. Dulu ya, waktu Miss 25 atau 100 rupiah.
Ya. Kalau beli 500 dapat 5. Gitu. Itu dulu. Jadi berapa Miss Yogi? Miss Yogi modalnya itu bukan dari orang tua, tapi Miss Yogi sisihkan dari bekal-bekal Miss Yogi setiap hari. Misal, setiap hari Miss Yogi bisa menghasilkan bekal, dikasih bekal Rp500 zaman dulu ya. Nah, Miss Yogi sisihkan Rp100 untuk modal usaha. Sampai akhirnya nanti terkumpul, mampu beli satu box atau satu kotak itu, Miss Yogi pakai untuk usaha. Gitu dulu. Sampai Miss Yogi kuliah, sampai Miss Yogi kerja sekarang. Jadi Miss Yogi tahu gimana rasanya berjuang menjadi seorang wirausaha. Pernah nggak Miss Yogi itu gagal, terus snack yang Miss Yogi jual itu nggak laku? Pernah. Sampai Miss Yogi makan sendiri, sampai habis. Dan itu nggak balik modal. Pernah. Karena apa? Karena Miss Yogi belum bisa promosi. Bukan seperti kalian menggunakan flyer, sosmed, nggak ada apa dulu. Nggak ada seperti itu. Dari door to door ya, Miss Yogi jajakan ke teman-teman. Hanya itu. Jadi kalian sekarang tuh pembelinya datang dari segala arah. Bisa send via Gojek, Grab, atau COD juga bisa. Ya, kalau dulu nggak bisa. Jadi sekarang ya semua media sosial itu sudah mendukung kewirausahaan. Jadi kalaupun kalian masih kecil nggak ada yang tahu. Orang saya punya kemampuan, why not? Saya usaha dari sekarang. Gitu, ya. Nah, Miss Yogi mengajarkan seperti ini bukan berarti Miss Yogi meminta anak-anak untuk fokus di bidang wirausaha. Not for now. Ya, jadi ini hanya untuk sampingan. Tetap kewajiban utama kalian adalah belajar. Ya, jadi ini semacam ilmu lebih, ilmu plus untuk kalian. Semoga nanti ada yang nyantol di kepala kalian ya dan keinget sampai nanti kalian sudah besar. Ya, nanti kan kalian lepas dari BPS, kalian SMP mungkin ada keinginan untuk membuat wirausaha. Ya, siapa tahu ya, nggak ada yang tahu. Siapa tahu, ini ilmunya, Miss Yogi kasih sedikit. Ya, itu at least kalian tahu kira-kira nanti kalau saya gagal, saya harus gimana. Tahu, jangan mikir yang bagus-bagus aja. Oh, saya mau mendirikan usaha, nanti pasti laris, pasti habis. Tahukah anak-anak, seorang wirausaha itu mikirnya yang jelek dulu. Apa yang harus saya lakukan ketika dagangan saya nggak laku? Itu yang mereka pikirkan. Kalau laku ya udah selesai, untunglah saya gitu. Kalau rugi kira-kira nggak ada yang laku, gimana nanti ke depannya? Biar saya tetap balik modal at least. Gitu. Itu seorang wirausaha. Oke, sekian dulu materi hari ini. Hanya ada 3 subtopik saja ya. Jadi yang pertama itu manfaat kerjasama para pemilik wirausaha. Yang kedua itu faktor apa yang menentukan keberhasilan suatu wirausaha? Yang ketiga adalah manfaat apa yang bisa diperoleh ketika kalian melakukan wirausaha sejak kecil. Itu ya. Jadi itu materi kita hari ini. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Bisa dimengerti kira-kira apa yang bisa dijelaskan? Ya, Miss. Bisa, Miss, bisa. Menarik nggak kira-kira materinya? Menarik lah. Iya, Menarik. berguna ya untuk kalian. Buktinya pas nanti udah besar untuk menjadi wirausaha. Iya, good, betul itu ya. Jadi ini kayaknya ilmu yang mungkin bisa kalian pakai nanti ya, bukan mungkin tidak sekarang juga, tapi at least kalian tahu nanti tuh bakalan kayak gimana sih kalau saya mau jadi seorang wirausaha. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Namaskar, Miss. Saya tadi kelewatan tuh, boleh di-share ulang. Iya, Kena. Iya, Kena. Nanti Miss Yogi share. Pasti ya, nanti di link recordnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak, Miss. Tidak. Miss. Oke. Kalau tidak, Miss Yogi mau tanya deh, balik kalau gitu. Mungkin yang paling kalian ingat rasanya faktor yang menentukan keberhasilan wirausaha. Itu ada 4 sepertinya ya. Miss Yogi tadi liatin di sana.
Sebentar. Ya, ada 4. Ayo, ada yang tahu apa aja? Oke, Kena. Unmute, Kena. Pertama yang itu tuh ada barang yang dijual. Ya, Kalau kualitasnya. misalnya kualitasnya. Kualitas sampulnya apa itu namanya? Kemasan. Kemasannya. Ya, kemasan produk. Lokasi usaha. Kemasan produk, lokasi usaha, sama cara promosinya. Iya, oke. Strategi promosi ya. Kalau ada yang bilang itu boleh ya. Pokoknya gimana kalian promosi. Ada kualitas barang dan jasa ya. Ingat kualitas. Yang kedua, lokasi usaha. Yang ketiga itu ada kemasan produk. Ya, kemasan produk atau barang atau jasa ya. Kemudian istilahnya itu branded-nya ya. Brand-nya dia apa? Mereknya dia apa? Kemudian yang keempat itu ada strategi promosi. Or kalau orang wirausaha bilang marketingnya gitu, marketingnya atau strategi promosinya itu. Kemudian apa sih manfaat jika para pelaku wirausaha itu saling bekerja sama? Apa manfaatnya? Ada yang masih ingat? Ada 3 rasanya itu. Manfaatnya. Ada yang masih ingat? 1 aja. Kalau para pemilik wirausaha itu saling kerjasama, manfaatnya apa? Sama-sama diuntungkan. Iya, gimana Chelsea? Mana Chelsea? Bilang. Halo Chelsea. Ya, gimana tadi, Nak? Saya tadi pindah dari handphone ke laptop. Oh, iya. Oke. Laptopnya. Ayo, yang lain. Dharma, bantu Miss Yogi Dharma. Mana Dharma? Saya Ada masih ingat 1 aja? sama-sama diuntungkan, Miss. Oke, boleh. Sama-sama diuntungkan itu lebih ke kalimat dapat memperlancar usaha mereka masing-masing. Ya. Jadi maksudnya sama-sama diuntung itu dapat melancarkan usaha mereka masing-masing. Itu aja dijawab betul. Apalagi yang kedua, setelah mereka bisa menjalankan usaha dengan baik, gimana? Dapat memenuhi apa? Kebutuhan masyarakat. Iya, good Chelsea. Dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Good, itu yang kedua. Setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi, gimana jadinya? Yang ketiga ini. Apanya yang meningkat? Apa Chelsea? Ekonomi. Perekonomian? Bisa. Selain itu, perekonomian bangsa boleh, bisa. Selain itu, yang lebih spesifik. Ayo Chelsea, jawab aja, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Ayo, jangan takut salah. Kesejahteraan. Iya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Orang kebutuhannya udah terpenuhi, ya apalagi jelas kesejahteraannya pasti meningkat. Itu aja. Pertama, jelas dia bisa melancarkan usaha mereka masing-masing. 2, kalau usaha udah lancar, jelas kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Yang ketiga, kalau udah terpenuhi ya udah sejahtera. Itu alurnya. Misalnya hanya jadiin nomor aja sayang. Tapi itu sebenarnya jadi satu. Yang ketiga itu ada hubungannya satu sama lain. Itu ya. Kemudian yang terakhir, apa manfaat melakukan wirausaha sejak kecil? Ini mungkin agak banyak ya, kalian bingung. Jadi Miss Yogi share ulang. Oke, silakan diperhatikan dengan baik. Itu ada yang jelas melatih jiwa kewirausahaan sejak kecil. Ya, BOE itu dibuat oleh sekolah kita memang untuk melatih jiwa wirausaha kalian. Karena Miss Yogi nggak tahu ya, Mr. Edi juga nggak tahu siswa di kelas mana sih yang memang ada jiwa wirausahanya, nggak tahu.
Apakah mereka yang anak-anak yang sering berbicara kah? Yang wirausahanya besar jiwanya? Apa justru yang pendiam ternyata dia kalau udah dikasih jualan, kalau udah dikasih buka usaha, wah, dia nomor 1. Tidak ada yang tahu. Itulah kenapa Mr. Edi mengajak guru-guru untuk membuat program wirausaha sejak kecil. Biar kita tahu, oh ternyata dia setiap harinya di kelas kalem loh, tapi begitu dikasih kesempatan wirausaha, wah promosinya keren, langsung laku laris manis. Gak ada yang tahu kan? Itu. Ya, melatih jiwa wirausaha sejak kecil. 2, mengembangkan kreativitas. Jadi ide-ide brilian itu datang ketika ada kesempatan. Ya, kemudian yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang, ya, seperti yang Miss Yogi sharing tadi ya. Jadi gimana caranya menghemat untuk bisa mendirikan wirausaha. Lalu yang keempat, memanfaatkan barang bekas jadi barang yang bisa dijual. Ya, itu ide juga. Yang kelima, mengasah potensi. Kemudian yang keenam, meningkatkan persatuan dengan keluarga. Ya, oke, itu saja materi kita hari ini. Jadi, sekali lagi ada pertanyaan? Cukup? Cukup, oke. Kalau cukup, ya, sorry. Waktunya, oh ya, sebelum Miss Yugi lanjutkan, ya, minggu depan, karena tema 4 dan 5 Miss Yugi belum ambil nilai, ya, Miss Yugi mau memberikan latihan soal untuk kalian minggu depan, yang nilainya nanti Miss Yugi akan masukkan ke daftar nilai. Ya, jadi silakan tuntaskan, jangan sampai tidak mengerjakan. Ya, Miss Yogi mau ambil nilai kalian minggu depan karena tema 4 dan 5 Miss Yogi gabung. Ya, karena materinya mirip. Miss Yogi gabung aja, ya. Nanti minggu depan Miss Yogi akan share linknya untuk kalian. Silakan fokus untuk kerjakan itu, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan anak-anak untuk hari ini selepas Zoom ya, dikerjakan tugas mandiri di buku pengayaan. Tema 5. Halaman 30 dan 55 sampai 56. 30 dan 55 sampai 56. Ditandai dulu, dilipat dulu. Selepas Zoom, silakan dikerjakan. Ya, ingat ya, kenapa Miss Yogi wanti-wanti anak-anak untuk upload? Karena di saat selesai upload, if you clicking submit, ada kayak apa statement closing gitu ya. Nah, di sana ada link. Nanti di sana Miss Yogi udah isi redaksi. Untuk melihat hasil pembahasan latihan soal, silakan klik link berikut ini. Jadi ketika kalian klik, di situ kalian akan bertemu dengan PDF. Miss Yogi sudah isi jawaban di situ semuanya. Jadi kalian tahu kenapa harus jawabannya ini, Miss? Kenapa harus ini? Di sana udah ada. Udah ada alasan kenapa Miss Yogi memilih itu ya. Jadi kalian bisa cek, bisa kalian pakai bahan untuk belajar PAS. Ya, ingat ya, PAS sudah menanti. Silakan disiapkan diri dengan baik ya. Sudah ketemu ini halaman 30 dan 55 sampai 5. Oke, Udah, ya? Miss, udah. Oke. Kalau sudah, Miss Yogi mau share absensi. Sebentar, dia share absensi. Nanti silakan diisi dulu absensinya. Kalau sudah, kalian bisa lanjut ke latihan soal mandiri. Sementara, ditunggu ya, Miss, kok link uploadnya belum ada sih, Miss? Ditunggu ya, Miss Yogi hari ini pasti upload. Karena setelah kalian, Miss Yogi harus ngajar di kelas 6C dulu. Ya, hari ini kelas 6 semuanya Miss Yogi ajar, 6A, 6B, 6C. Ya, ayo absen dulu. Sekarang tanggal 20 ya. November 2020. Wah, 20 ya. Cantik tanggal sama tahunnya.
Okay, if you already submit, you can leave meeting now. Bye, Miss. Okay, bye Gang Darian. Bye, Miss. I Bye, leave ya. Miss. Okay, Petri. I leave, Miss. Okay, sip. Bye. Bye, Kena. Bye, Chelsea. Bye, Cening. Cening sudah? Ada yang, oke, bye. Ada yang belum Bye, bisa. Miss. Oke, Bayu, bye. Ada yang belum bisa absen ya? Bye, Miss. Oke, bye, Cening. Raja. Mana Raja? Raja. Raja. Ya, Miss, saya sudah selesai. Makasih ya, Oke. saya live dulu ya. Oke, bye. Terima kasih, Miss. Iya, sampai jumpa.